Pemirsa, belakangan publik diresahkan dengan beredarnya beras oplosan, beras kualitas rendah yang dikemas dan dijual seolah-olah sebagai beras premium. Fenomena ini tidak hanya merugikan konsumen tapi juga merusak kepercayaan terhadap distribusi pangan nasional. Kabar Nusantara kali ini kita akan bahas bagaimana peran DPR RI khususnya Komisi 4 dalam memberantas praktik kecurangan ini. Sudah hadir bersama kami pemirsa Bapak Rohmin Dahuri. Bapak, terima kasih atas waktunya, perwakilan dari Komisi 4 DPR RI dari fraksi PDIP Jabar 8, betul ya Pak? Betul. Nah Pak, kita kalau membahas mengenai praktik kecurangan beras, adanya beras oplosan, kita sudah menemukan banyak sekali dan memperoleh banyak sekali data dan juga berbagai informasi dari media. Bahkan sudah ada list nama-nama beras dan juga produsen yang akan terlibat dalam praktik oplos beras ini. Tapi dari Komisi 4 sendiri, apakah sudah ada fakta-fakta lain yang ditemukan dan mungkin belum diungkap ke publik, Pak? Ya, pertama kami Komisi 4 solid ya, khususnya fraksi PD Perjuangan ya, dalam arti bahwa kami itu memandang pangan tuh seperti Presiden Soekarno ungkapkan waktu meletakkan batu pertama pembangunan Fakultas Pertanian IPB 27 April 1957. Kata beliau bahwa pangan adalah hidup matinya sebuah bangsa, dan itu memang ada alasan ilmiahnya ya, karena memang pangan kan dari 5 kebutuhan dasar yang paling utama itu pangan. Setelah itu ada sandang, papan, kemudian kesehatan dan pendidikan. Yang berikutnya adalah bahwa ternyata tahun 2000 penelitian FAO mengatakan kalau suatu negara bangsa dengan penduduk lebih dari 100 juta, pangannya itu bergantung pada impor, ini catatan di FAO tuh. Itu negara itu nggak mungkin bisa maju, makmur dan berdaulat gitu ya. Nah maka kalau kami Komisi 4 tuh mendapat berita dan menyaksikan langsung masih terjadi mafia gitu ya. Beras oplosan terakhir ini buat saya itu pelakunya zolim sekali itu. Maka kami Komisi 4 benar-benar ya akan mengawal gitu ya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian, Perdagangan, Bappenas, kemudian juga ada Satgas Pangan ya di dalam tubuh Polri. Kami akan benar-benar laksanakan fungsi kami DPR sebagai pengawasan. Nah, ini dari Kementerian Pertanian sendiri, Pak, dari 268 sampel beras premium yang diuji, 85% ya ternyata ini berasnya oplosan. Digabung antara beras kualitas rendah dengan kualitas premium, namun dijual seolah-olah beras premium ini, Pak. Bahkan sudah keluar list namanya, list merek-mereknya itu ada 26 merek nih, Pak. Ini sebenarnya kejadiannya sejak kapan? Apakah memang baru saja terjadi karena adanya stok beras bulog yang menumpuk di gudang? Ataukah memang ini hanya sebenarnya baru diungkap saja, Pak? Nah, jadi pertama kami Komisi 4 mengapresiasi Kementerian Pertanian ya, karena memang temuan ini pertama kali diungkapkan kalau nggak salah sebulan lalu tuh di rapat kabinet yang mengenai pangan itu, dan Pak Amran Menteri Pertanian mengungkapkan ya ada kejadian ini, dan ternyata setelah kami verifikasi di lapang itu betul adanya, dan sudah kami hitung bahwa kerugian negara itu ditaksir 9 triliun lebih itu. 99 triliun, 99 triliun, exactly. Itu kan suatu angka yang raksasa ya. Kenapa raksasa? Karena budget Kementerian Pertanian sendiri termasuk untuk gaji pegawai, tahu nggak tahun ini? Itu hanya 29,2 triliun, bayangin nggak itu? Ini kerugiannya 99 triliun. Dan karena itu kami dengan pemerintah dalam hal ini solid ya untuk benar-benar memberantas gitu ya kejadian ini sampai ke akar-akarnya. Kenapa saya katakan sampai ke akar-akar? Ini kan terjadi berulang sebenarnya. Sejak awal reformasi begini nih ada itu. Nah, ini Komisi 4 apakah sudah menemukan kira-kira siapa oknum atau mafia di balik semua kecurangan ini? Itu sudah terpublish ya. Itu ada 212 merek loh. Bukan 212. Dan perusahaannya pun oleh Pak Amran sudah diungkap secara publik ya. Di situ ada Wilmar ya. Ada Java Confeed ya. Dan yang lebih menyesakan ada BUMD DKI itu yang namanya PT apa namanya itu Cipinang Jaya gitu. Kan ini menyesakan dada karena BUMD kan sama dengan si BUMN punya misi untuk agent of development gitu. Jadi SPOS harusnya tidak ikut di dalam
peristiwa kecurangan ini gitu ya. Jadi itu kalau data udah terpublish dan alhamdulillah pemerintah pun sudah menyerahkan ke Satgas Pangan ya untuk diusut setuntas-tuntasnya, bukan hanya pelaku yang di pasar tetapi pemilik dari atau mastermind lah, otak dari kelakuan curang ini, karena ini luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena dari ascacitanya Presiden Prabowo itu menempatkan swasembada pangan itu di nomor 3 ya. Tetapi begitu di 17 program prioritasnya swasembada pangan itu nomor 1. Artinya Presiden Prabowo itu benar-benar tegak lurus ya, menjalankan ya prophetic statement atau pidato prophetic dari Presiden Soekarno tadi tahun 57 untuk IPB gitu. Buat kami acung jempol tuh. Cuman kami pun benar-benar heran tidak kepalang ya, kok berani-beraninya nih hari gini tuh masih ada oknum yang memanfaatkan dan merugikan petani ya, kemudian merugikan konsumen dan betul batas itu. Yang lebih saya khawatir tuh kepercayaan publik ya terhadap keseriusan pemerintah tuh. Presidennya, pemerintahnya udah mencanangkan bahwa swasembada pangan, kedaulatan pangan itu the first priority in this development era gitu. Nah, tadi Bapak menyebutkan bahwa selain merek yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah ke publik dan juga ada produsen-produsennya termasuk ada Wilmar, Java Group, bahkan tadi Bapak menyebut ada BUMD. Apa ini menjadi barang pasti bahwa produsen ini yang bermain atau sebenarnya mereka juga korban yang tidak mengetahui bahwa beras yang mereka kemas dan jual ke retail modern itu adalah beras oplosan gitu Pak? Nah ini kata-kata korban itu menguatkan analisis saya bahwa penyakit birokrasi kita itu memecahkan masalahnya tadi pada fenomenanya saja. Sesungguhnya ada akar masalah gitu yang tidak ditangani secara serius ya. Jadi selain mungkin mohon maaf ya moral hazard atau keburukan moral dari tadi para pengoplos itu. Kalau saya lihat rasionalis ekonominya memang masalah ini. Kenapa masalah? Karena ada peraturan pemerintah ya kan 5 bulan terakhir itu bahwa Bulog ya atau produsen penggilingan padi ya, produsen beras dari gabah itu. Bulog itu sudah ada keluar peraturan pemerintah harus membeli iya kan minimal 6.500 gabah kering panen at any quality gitu. Iya kan? Nah, karena dari gabah kering panen untuk menjadi beras Mbak itu rata-rata sekitar 50%. Jadi kalau tidak menghitung ongkos produksi, ongkos penggilingan aja harusnya si Bulog tuh atau non Bulog ya entah itu Wilmar yang segala macam itu menjual kan harusnya minimal 13.000 itu nggak ada untung karena kan 50%. Ngerti nggak? Nah ini ada peraturan pemerintah yang dikeluarkan bahwa HET atau harga eceran tertinggi 12.500 itu. Jadi di situ ada selisih. Rugi. Jadi kan tadi beli gabah kering panen 6.500. Kalau rendemennya 50% tanpa menghitung ongkos penggilingan, ongkos tenaga kerja itu kalau ngejual 13.000 tuh nggak ada untung. Ya, Pak. Apalagi kalau ditambah dengan ongkos angkut, ongkos penggilingan. Jadi logika ekonomi ya atau hukum ekonomi atau sunatullah ekonomi itu harusnya minimal harga eceran tertinggi itu ya kan actually 14.000 supaya ada untung 1.000 kan itu. Berarti Bapak menyebut secara tidak langsung ada kurang tepat keputusan pemerintah dalam menetapkan harga eceran. Dan kami di Komisi 4 udah gue gedor itu bahwa ini nggak logis itu udah 2 bulan sebelumnya gitu. Nah ternyata prediksi kami betul nih. Jadi sekali lagi penyebab ini ada memang moral hazard dari sisi orang-orang yang nakal tadi. Tetapi keputusan pemerintah pun secara ekonomi tidak masuk akal gitu. Tapi tentu itu tidak membenarkan terjadinya praktik kecurangan beras oplosan ya Pak. Nah makanya saran kami Komisi 4 harus melakukan dual track approach sekaligus. Pertama adalah penegakan hukum bahwa orang-orang yang melanggar itu harus diusut tuntas dan dikasih hukum seadil-adilnya dan sewibawa-wibawanya supaya ada efek jera. At the same time kita benahi cara pemerintah tuh mengeluarkan policy gitu atau kebijakan ya yang tidak masuk akal itu menjadi sarang atau akar dari
tumbuh kembangnya kejahatan dan penyalahgunaan. Begitu. Baik, dual track approach ya Pak. Nah, kita akan bahas untuk segmen berikutnya, ditahan dulu nih Pak. Dan pemirsa tetap bersama kami di Kabar Nusantara. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Nusantara. Pak, tadi kita sudah membahas mengenai sedikit solusi yang diusulkan oleh Komisi 4 mengenai dual track approach untuk menangani kecurangan pada praktik beras oplosan ini. Tapi sebelum ke sana, saya mau lebih membahas mengenai dampak sebenarnya secara holistik. Kalau Bapak melihat dengan adanya praktik kecurangan beras oplosan ini, apa Pak dampaknya baik kepada konsumen ataupun kepada petani sendiri? Ya, dampak itu bukan hanya ekonomi gitu ya. Yang jelas dari perspektif ekonomi, konsumen dirugikan. Yang harusnya beras itu misalnya kelas medium ya dilabeli gitu ya kelas premium. Jadi kan harganya lebih mahal gitu ya. Kalau itu harga beras biasa, saya lihat penyelewangan itu dilabeli si medium. Jadi kan harga beli ya si konsumen itu lebih mahal daripada yang didapatkan. Kualitas yang itu kan ekonomi. Dari segi kesehatan Mbak itu karena kan ada persyaratan bagus benar. Kalau yang dimaksud beras premium tuh misalnya brokennya yang itu sekian persen, kadar 15% air, 14%, kadar air, benar. Dan nggak boleh busuk segala macam kan. Jadi ada dampak kesehatan karena berbicara kedaulatan pangan itu tidak hanya kuantitas produksinya lebih besar daripada kebutuhan nasional, tetapi yang lebih penting kan ada food safety, keamanan pangan gitu. Nah, ternyata ada dampak terhadap kesehatan juga Pak ya? Ada sekali gitu. Nah, yang kedua adalah itu kan konsumen dari sisi petani. Jadi margin akibat penipuan itu nggak jatuh ke petani kan itu. Tetap harganya mereka 6.500 toh. Nah, jadi petani pun dirugikan. Kenapa? Karena konsumen sekarang pada ngeluh. Loh, pemerintah klaim katanya stok beras di Bulog itu tertinggi selama 57 tahun terakhir gitu. Kenapa harganya melambung tinggi? Dan itu pun saya bilang itu salah satu akar masalah. Jadi aneh bin ajaib tuh. Si Bulog itu justru suruh menahan beras yang, jadi harus diingat ya, rakyat harus tahu nih, bahwa stok pangan tertinggi selama 57 tahun ini bukan semua berasal dari gabah atau beras petani kita tuh. Tapi juga dari impor. Tetapi dari sisa impor zaman pemerintahan sebelumnya. Itu ada sekitar 1,9 juta ton. Jadi saya pun ingin mendidik pemerintah ya supaya jujur gitu. Karena jujur itu sumber kebaikan, dan kalau orang yang percaya sama akhirat jalan ke sorga tuh. Sebaliknya kalau tidak jujur itu jalan ke neraka. Jadi saya serius ngomong ini. Udah kita koreksi itu. Yang jadi pertanyaan nih Pak, siapa yang meminta Bulog untuk menahan tidak mendistribusikan dulu stok beras yang ada di gudang, padahal gudang Bulog semuanya sudah penuh di Indonesia Pak? Siapa? Kan kita gedor Bulog gitu ya. Saling lempar itu. Bappenas, Pak Arief melempar, bukan kita, Bulog melempar gitu. Pak Amran Pertanian melempar, kami lagi selidiki itu siapa. Lepas tangan semua? Karena kerugiannya bukan alang kepalang, kerugian ekonomi. Yang kedua, kami Komisi 3 bulan lalu kan melakukan sidak nih. Komisi 4 Pak. Komisi 4 ya. Baik ke Jogja, kemudian gudang Semarang, gudang Kerawang, sudah banyak yang busuk gitu. Dan kita udah ngomong sejak dulu bahwa itu cepat dilepas. Karena selain mubazir, Bulog kan, kecuali nanti undang-undang baru, itu kan uangnya bukan dari APBN, Mbak, tetapi dari pinjaman komersial si bank itu. Nah, itu yang saya maksud kurang ajar menurut saya itu, policy-nya itu, kebijakannya itu. Udah harga HET itu begitu rendah dibandingkan dengan harga gabah kering panen. Kemudian yang harusnya si Bulog cepat menjual, malah ada oknum yang menahan. Jangan-jangan disitulah salah satu kerjaan mafia ya, supaya harga beras itu melambung. Kan, ini yang menjadi pertanyaan besar saya juga nih Pak. Apakah yang digunakan untuk mengoplos beras premium ini adalah beras SPHP yang tadinya harusnya digunakan untuk peruntukan yang lain, bukan untuk dijual secara bebas dengan kualitas yang berbeda dengan labelnya ke masyarakat? Benar Pak?
kami Komisi 4 alhamdulillah yang sekarang tuh banyak ilmuwan dan banyak orang-orang jujur lah. Jadi kami pun nggak mau ngomong statement ya. Jadi kami lagi teliti dulu nih. Apakah oplosan itu salah? Kami udah menduga gitu juga. Cuman kan harus ada data empiris kan, evidence based kan. Jadi izinkan kami dalam seminggu 2 minggu dulu menemukan fakta sesuai dengan dugaan kami gitu. Tapi dugaan kami mengarah juga ke sana. Sangat boleh jadi yang dioplos tuh juga beras SPHP gitu. Tapi karena kami belum punya data dari lapang, baru hipotesis dulu dugaan kan gitu. Oke, tentu masyarakat juga udah panas nih Pak, pengen tahu informasi dari Komisi 4 nih Pak. Nah, untuk kedepannya apakah memang ada rencana untuk dengan Komisi 6 rapat lebih lanjut, mengingat bahwa kalau mungkin dari sisi hulu Komisi 4 memegang peranan penting terhadap standar pangan nasional. Tapi kan untuk perdagangannya ini dengan Komisi 6 ini Pak, bagaimana ke depan? Kok bisa nebak tuh? Memang salah satu agenda tercepat kita tuh mau rapat gabungan antara kami Komisi 4 dan Komisi 6 gitu. Supaya kita ingin ya Mbak ya, kita kan malu ya udah 80 tahun merdeka, cuman kesalahan yang berulang yaitu kesalahan kecurangan, penyalahgunaan kok terus terjadi ya di tengah kondisi masyarakat yang lagi payah itu. Pengangguran di mana-mana, PHK, daya beli masyarakat udah turun gitu. Kok tega-teganya masih ada oknum ya, pejabat dan oknum swasta gitu ya yang menghajar nasib rakyat gitu. Nanti rencananya akan membahas apa nih Pak dengan Komisi 6? Pertama kami benar-benar akan mengudar ya atau mempreteli gitu ya penyebab akar masalah dari peristiwa ini ya. Nah yang kedua kami tadi keluar solusi bersama gitu. Tetapi sebagai gambaran tadi itu kita akan solusinya itu dua langkah secara simultan kita lakukan. Langkah penegakan hukum dan langkah untuk memperbaiki root cause-nya atau akar masalahnya. Itu mitigasi dari Komisi 4 DPR RI. Untuk masyarakat nih Pak, supaya kita bisa ibaratnya mitigasi, kita harus bisa membedakan kualitas beras yang kita dapatkan itu sesuai dengan apa yang kita bayarkan dan sesuai dengan label. Ada nggak sih Pak cara untuk bisa membedakan mana nih beras oplosan, mana beras yang memang benar kualitas premium? Ada aja, cuman tidak mudah tuh kalau Mbak itu beli beras ya tadi di label premium ya. Lalu faktanya di dalam itu medium tuh bedanya sedikit itu. Nah jadi jalan kita untuk masyarakat, kami udah mendorong Pak Amran, Kementerian Pertanian untuk melakukan edukasi, penyuluhan dan seterusnya. Cuman penyuluhan dan edukasi itu lagi-lagi jangan hangat-hangati ayam. Kalau lagi terungkap oleh media, kerja nanti setelah itu nggak diteruskan. Saya suka tuh sama kebajikan. Coba kalau Mbak ke Jepang itu, nggak ada tsunami terus aja tuh setiap hari tuh di TV itu diulang-ulang. Dan saya kira kita harus emulating ya, harus meniru ya bangsa-bangsa maju udah baik ya cara-cara nanganin masalah gitu. Tetapi menurut saya sumber utamanya adalah itu tugas pemerintah Mbak, tugas Kementerian Perdagangan, tugas Satgas Pangan yang ada dalam tubuh Polri. Benar-benar harus ada program pemantauan. Jadi jangan ada kebijakan dilepas tidak dipantau di lapang ya. Karena banyaknya tadi mohon maaf teman-teman yang mafioso itu kan. Jadi kalau soal pengecekan tuh sepatu fungsi menurut saya 70% harus tugas pemerintah, 30%-nya tuh tadi edukasi, penyuluhan kepada konsumen. Berarti gitu. ini masyarakat sangat menunggu untuk adanya sosialisasi dari Kementan nih Pak. Karena memang kalau saya sendiri di rumah berasa sih, tapi berasa loh Pak. Kalau dites jadi baru, ada yang lebih cepat basi atau berasnya lebih berwarna coklat. Tapi memang kan ya kita sudah terlanjur beli. Bahkan ada yang beratnya berbeda, kata masyarakat juga ada di media, beratnya bahkan berbeda Pak. Sorry, betul. Komisi 4 juga menemukan Mbak. Jadi kecurangan itu bukan hanya oplosan, di kualitas, pengurangan berat. Betul. Jadi di labelnya 1 kilo misalnya itu isinya 0,8 5 kilo, tapi hanya 4,5 ke 4,8. Exactly. Itu kami juga stressing di situ supaya Satgas Pangan benar-benar memvonis ya, menghukum itu. Total kerugian 99 triliun rupiah. Wow, besar sekali nih Pak. Bappenas bagaimana perannya untuk menangani hal ini? Iya, Bappenas kan seperti kita ketahui mengenai Undang-Undang Pangan Nomor 18 tahun 2002 sifatnya hanya policy, kebijakan. Eksekutornya ada di Bulog ya, kemudian Kementerian Perdagangan kan gitu. Jadi
memang tadi yang kita cecer Bappenas itu soal policy penetapan gabah kering panen yang 6.500 petani happy ya, tetapi si rice milling atau perusahaan penggilingan beras dan pedagang itu merasa rugi kan karena harga eceran tertingginya dipatok begitu rendah gitu. Itu Bappenas menurut saya harus bertanggung jawab di polisinya situ. Oke, kita akan bahas lebih dalam lagi Pak terkait dengan upaya Komisi 4 dalam menangani kasus ini. Pemirsa masih hangat nih, tetap bersama kami di Kabar Nusantara usai jeda berikut. Masih di Kabar Nusantara, pemirsa. Pak, kita sekarang mau bahas mengenai solusi. Tadi Bapak sudah membahas sedikit tentang dual track approach. Tapi sebelum ke sana, kalau kita berbicara tentang beras oplosan ini kan dua komisi di DPR RI saling bersinggungan nih. Kalau Komisi 4 itu bisa dari hulunya nih Pak, untuk perdagangannya di Komisi 6. Nah, sebenarnya kalau dari mitra-mitra Komisi 4, setiap mitra itu memiliki proteksi sampai sejauh mana terkait dengan praktik kecurangan beras oplosan ini, Pak? Ya jujur memang soal perlindungan konsumen, perlindungan produsen pangan termasuk petani dan nelayan itu kami lihat banyak rumpang-rumpang ya, karena itu dalam prolegnas tahun ini Komisi 4 tuh sedang ya memperbaiki atau menyempurnakan dua undang-undang tuh Mbak, yaitu Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012 dan Undang-Undang Kehutanan gitu. Saya kebetulan ada di Panja Pangan gitu ya. Okay. Jadi secara basis atau dasar perundangannya kami akan sempurnakan, akan perbaiki Undang-Undang Pangan ini termasuk bagaimana memitigasi gitu ya, mencegah praktek-praktek mafia pangan semacam ini. Oke, tapi rencana untuk revisi Undang-Undang Pangan apakah sudah ada Pak atau masih digodok sejauh ini? Sudah masuk prolegnas, jadi harus selesai tahun ini. Okay. Perbaikan dua undang-undang tadi, Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Kehutanan gitu. Ya. Oke. Nah, terkait dengan tadi dual track approach nih Pak, apakah ini memang solusi yang dinilai Komisi 4 bisa menjawab semua kecurangan bisa ini? Tuntas ya. Iya benar, tuntas sampai ke akarnya. Bagaimana Betul, Pak? Ya. Nah, jadi dual track approach itu yang pertama adalah pendekatan represif yang sudah terjadi, kita benar-benar punish, kita hukum ya sesuai dengan derajat kesalahannya gitu. Tetapi akar masalahnya itu yang kita sebut dengan track kedua itu. Tapi paralel nih, ilustrasinya peristiwa yang sekarang lagi hangat ini soal oplosan itu memang ada soal, mohon maaf, moral hazard dari para penyeleweng tadi. Tetapi kami Komisi 4 setelah melihat, polisinya pun nggak bener ini, nggak masuk akal. Tadi salah satunya itu, si perusahaan model Bulog ya, atau mungkin penggilingan lainnya itu diminta membeli gabah petani itu paling murah 6.500 yang namanya gabah kering panen gitu ya. Dan itu ada tambahnya at any quality. Ini pun tidak mendidik petani. Kami jumpa itu bahwa ada petani yang nakal juga tuh karena kualitas apapun gitu ya, yang harusnya padi itu dipanen misalnya 100 hari ya kan dikurangi tuh 90 hari jadi rendah rendah gitu. Jadi ini pun nggak mendidik itu, nggak mendidik petani, itu moral hazard. Nah yang kedua, buat Bulog dan produsen pangan lainnya pun rugi dong. Seperti saya katakan, rendemen dari gabah kering panen sampai beras tuh rata-rata 50%. Jadi kalau beli 6.500 kan harusnya 13.000 aja nggak ada untung tuh, artinya break even point gitu. Nah hal-hal semacam itu akan kami cambuk ya, jangan terulang membuat policy itu yang saya jadi curiga, kami jadi curiga jangan-jangan policy ini umpan lambung aja supaya tadi terjadi kecurangan kan gitu ya. Bisa umpan lambung karena saya yakin masa sebodoh itu sih teman-teman di Kemenko Pangan, di Bappenas, di Kementerian Pertanian, Perdagangan ya. Saya kok cenderung sengaja jangan-jangan. Untuk polisi ini berarti dipegang dari DPR RI Komisi 4 tentunya Pak. Kan kami DPR punya 3 fungsi kan, legislasi, budgeting dan pengawasan. Nah,
Kalau untuk yang pertama tadi Pak, tadi ada dual track approach. Track yang pertama nih, tadi Bapak menyebutkan memberikan sanksi sesuai dengan apa yang dilakukan. Nah, apa sanksi yang bisa membuat jerah para pelaku koruptor kecurangan beras ini, Pak? Iya, saya bukan ahli hukum ya, makanya saya katakan sesuai dengan tindakannya. Saya kira teman-teman di kepolisian dan kejaksaan lebih tahu gitu. Tapi kami Komisi 4 ya bersama Komisi 6 nanti yang menjadi tandem kami untuk menguraikan masalah ini secara tuntas, itu akan kami awasi itu. Dan kami sudah bilang ke mitra kerja kami, Pak Menteri Pertanian, Bappenas, Bulog ya, supaya ini dibuka setransparan mungkin ya, supaya enough is enough itu. Kita tuh brutal, kita tuh jahiliyah, kita tuh jahat, udah selesai from now on. Kasihan rakyat itu yang kita melihat dan merasakan fakta pengangguran, kemiskinan, daya beli turun, ngeri itu. Benar Pak. Ini tentu kita berharap dari Komisi 4 bisa mengawal, khususnya dari sisi legislasi yang tadi Bapak sampaikan. Kalau dari Bapak sendiri nih atau dari fraksi PDIP, udah melihat belum Pak poin-poin apa yang kira-kira akan mendapatkan perubahan selain juga tadi penentuan harga eceran tertinggi dan juga penetapan gabah yang inequality bisa diterima, ada lagi nggak Pak yang akan direvisi kira-kira? Soal rantai pasok, jadi kesejahteraan petani, kemudian produksi lebih besar daripada demand tuh, selain meningkatkan produktivitas ya dari usaha pertanian atau pangan lainnya, dan yang kedua adalah mencetak lahan-lahan baru ya dengan food estate segala macam, tetapi yang lebih penting adalah manajemen rantai suplai. Jadi di undang-undang baru itu kami memastikan bahwa menolong petani meningkatkan produktivitas produksi itu tidak hanya pada subsistem on farm, yaitu subsistem budidayanya, tetapi subsistem hulu gitu ya, sarana produksi pertanian harus dijamin. Yang ketiga adalah industri pengolahan atau pengolahan dan pemasaran. Sekarang kan kasihan petani tuh, nasinya tuh kayak pendulum tuh, kalau lagi nggak ada panen harganya tinggi, begitu lagi panen raya mendadak sontak turun harganya. Ke depan nggak boleh lagi tuh. Jadi seperti di negara maju dan benar, bahwa petani itu harus dibuat sejahtera ya, nelayan, karena kalau produsen pangan itu tidak sejahtera mereka meninggalkan. Sekarang sudah terjadi yang namanya aging population, jadi anak-anak muda itu jarang tuh yang mungkin mau jadi petani. Exactly. Why? Karena manusia homo economicus, makhluk ekonomi. Ngapain kita kerja di sektor yang membuat miskin, bukan membuat sejahtera. Jadi kira-kira kisi-kisi dari penyempurnaan undang-undang pangan akan ke situ, Mbak. Udah baik nih awal yang diharapkan dari masyarakat, tentu dipegang oleh Komisi 4 ini Pak. Nah, Kementan, Menteri Pertanian Pak Amran juga menyebutkan solusi di lain dari yang solusi yang tadi Bapak sampaikan itu melakukan registrasi produk beras agar sesuai dengan apa yang dilabel dan juga kualitas yang diterima masyarakat. Tapi apa memang, yang jadi pertanyaan saya, apa memang selama ini beras yang diterima dijual di pasaran itu belum terregistrasi atau bagaimana? Pertama, kalau untuk registrasi, labelisasi, sertifikasi itu kan dasar untuk penegakan hukum gitu ya. Yang kedua itu sudah dilakukan sebenarnya. Sudah ada undang-undang SNI gitu dan seterusnya ya. Nah, maka dari itu kalau kami Komisi 4 sangat tajam ya, bahwa akar masalahnya ini seperti policy yang ngaco selain dari registrasi dan lain-lain yang sifatnya represif itu, yang setelah penegakan hukum itu maybe 40%, I think 60% itu justru di hulu membuat kebijakannya. Nah Pak, kalau kita sudah melihat adanya kecurangan dan praktik beras oplosan ini sudah menimbulkan ketidakpercayaan atau trust issue dari masyarakat. Bagaimana cara mengembalikan kepercayaan masyarakat, Pak? Jujur saya kok nggak perlu khawatir ya soal distrust yang sekarang berkembang di tengah masyarakat, baik petani maupun konsumen ya. Kenapa? Karena secara sosioantropologis orang Indonesia itu pemaaf, apalagi rakyat kecil ya. Jadi yang poin penting menurut saya itu adalah dari orang atasannya nih, orang kementerian, di kepolisian ya, kejaksaan harus sungguh-sungguh menangani ini di track pertama. Penegakan hukum harus benar-benar seadil-adilnya, dibuka secara transparan siapa pemainnya, bukan untuk apa-apa, untuk efek jerah ya, karena ini udah 80 tahun kita merdeka, masa masalahnya gini aja soal kecurangan itu. Nah yang kedua, poin penting kedua,
yang track akar masalah kami akan benar-benar benahi ya supaya jangan ada lagi pemerintah tuh mengeluarkan kebijakan atau regulasi yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu dan kaidah ekonomi ya, begitu kira-kira. Oke, dan tentu kita berharap juga kami Pak di masyarakat berharap kepada para wakil rakyat khususnya Komisi 4 ini untuk menangani praktik beras oplosan ini bisa segera tertangani dan ditemukan titik akar mafia diberantas, tidak ada lagi ke depannya. Root cause-nya ya, jadi akar masalahnya jangan di permukaannya aja. Betul. Sehingga ke depan cita dari Presiden Prabowo untuk swasembada pangan, ketahanan pangan Indonesia bisa terwujud tentunya. Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktu di Kabar Nusantara. Ini akhir segmen kita Pak. Semoga ke depan kami tetap bisa mengawal bagaimana Komisi 4 juga nanti dengan Komisi 6 lanjut membahas mengenai bongkar praktik beras oplosan sampai ini. Ke akar-akarnya. Sampai ke akar-akarnya. Terima kasih Pak, selamat melanjutkan tugas. Dan pemirsa, demikianlah akhir diskusi kita pada episode kali ini. Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar kira-kira kita akan bahas apa lagi untuk episode Kabar Nusantara berikutnya. Dan saya Elisa Purba pamit undur diri. Sampai jumpa.